Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya perkenalkan saya Silbi, saya mau bertanya. Saya mau bercerita dulu tentang kehidupan saya beberapa tahun ini. Pada tahun 2020, qadarullahnya saya bercerai dengan suami saya. Saya memiliki 2 putra dan saya pun harus terpisah dengan anak saya yang kecil gitu. Terus pada saat itu dia usianya 2 tahun. 3 tahun kemudian papa saya meninggal secara mendadak. Dan di situ mulai saya tuh ngerasa seperti nggak menerima karena saya kan sempat berdoa ya sama Allah tuh untuk tidak diambil gitu papa saya sampai melihat saya bahagia kembali. Dan di situ saya seperti tidak meyakini atau seperti sempat marah sama Allah gitu, kenapa ya padahal doa saya seperti itu, hanya seperti itu gitu, tapi kenapa Allah tuh kok mengambil papa saya, seperti tidak menerima saya. Dan perjalanan saya menuju 5 tahun ini, setelah papa saya diambil, anak saya juga, saya terpisah sama anak saya yang kecil. Saya pun mendapatkan di dalam pekerjaan saya, di rezeki saya itu, anak saya kan sempat menegur saya, karena kan sebelumnya memang saya pernah berhijab. Akhirnya saya harus lepas hijab untuk mencari nafkah gitu. Karena itu cara tercepat pada saat itu, Ustadz. Saya sempat tidak meyakini lagi gitu dengan yang namanya hijab. Akhirnya sampai saat ini bergejolak di hati saya, kenapa ya saya bilang gitu. Saya seperti tidak meyakini semuanya gitu Ustadz gitu. Karena kok banyak sekali gitu loh yang terjadi sama saya gitu, papa saya, padahal doa saya sangat singkat. Pertanyaan saya, Ustadz, apa salah saya berdoa seperti itu gitu, dan bagaimana cara saya untuk meyakini diri saya lagi untuk saya kembali berhijab kembali, Ustadz. Apa doa yang dipanjatkan waktu itu? Pada saat saya bercerai, saya cuma bilang sama Allah tuh, ya Allah, jangan ambil orang tua saya sampai melihat saya kembali lagi untuk bahagia gitu. Maksudnya berumah tangga kembali dan melihat anak dan cucunya tuh bahagia gitu loh Ustaz. Terus saya merasa udah 40 hari tahajud gitu pada saat saya bercerai, kenapa kok anak saya dipisahkan sama saya di pengadilan itu, yang kecil berumur 2 tahun gitu. Kenapa gitu? Jadi saya seperti kayak gak meyakini lagi gitu loh Ustaz. Bunda, kita harus belajar memahami bagaimana cara Allah menjawab doamu. Yang pertama, ditenangkan hatimu. Jadi kalau Bunda berdoa, mungkin Allah tidak kasih atau belum kasih apa yang Bunda minta. Tapi yang pertama, yang pasti Allah kasih ketenangan hati. Maka saat Bunda menengadahkan telapak tangan, berdoa kepada Allah, hakul yakin, jaminan pertama yang Allah kasih apa? Hati yang tenang. Yang kedua, ketika kita berdoa, yang Allah kasih dari doamu apa? Diperbaiki hubunganmu dengan Allah. Sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila mereka bertanya, di mana Allah itu? Katakan, Allah itu dekat. Maka saat kita berdoa, bukan hanya tentang doa kita, tapi tentang hubungan kita dengan Allah yang sedang diperbaiki. Yang ketiga, Allah hapuskan dosa kita. Jadi saat kita berdoa, Allah hapuskan dosa kita. Dan yang keempat, ini poinnya. Ketika kita berdoa, Allah cukupkan kebutuhan kita. Ingat, bukan keinginan, tapi apa? Kebutuhan. Doa itu meminta, bukan memaksa. Kalau meminta hasilnya terserah
Allah. Kalau memaksa hasilnya harus sesuai maunya kita. Berarti selama ini bunda teh berdoa teh minta atau maksa. Maka Kak Silbi jangan khawatir dengan doa. Wafatnya ayah kemarin bukan karena doa Kak Silbi. Memang waktunya aja sudah waktunya, betul? Semoga ayah almarhum Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Allah lapangkan alam kuburnya. Allah terima iman Islamnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan semoga Kak Silbi terus jadi anak yang baik. Yang bisa membahagiakan orang tua, wabil khusus ibu yang masih ada. Insya Allah. Insya Allah saya akan jalanin amanah papa saya itu untuk ya semoga Allah mengabulkan ya dengan saya menjadi atau berjalan menjadi anak yang lebih solehah lagi gitu. Nanti saya dipertemukan dengan imam yang seperti papa saya mau gitu, menjadi mendapatkan imam yang soleh lah gitu. Maaf ya Pak, maaf banget. Kajian hati. Assalamualaikum Ustadz Hilman. Perkenalkan, aku Nani dari Kerawang. Seorang ibu dari 3 orang anak. Usiaku kini 57 tahun. Saat muda aku bekerja sebagai perawat dan jatuh cinta dengan pasienku sendiri. Yang kemudian menjadi suamiku. Kami menikah, namun dalam pernikahan ini aku hanya benar-benar diperlakukan sebagai pelayan bagi suami. Aku harus selalu menuruti keinginannya dan tidak diperbolehkan bersosialisasi dengan siapapun. Ketika kami dikaruniai 3 anak, aku merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Namun suamiku tidak suka jika anak-anak melakukan sesuatu sendiri. Bahkan untuk urusan membeli bensin untuk sekolah, aku rela membelikannya di pom bensin dengan wadah. Lalu aku bawa pulang dan mengisi satu persatu motor mereka. Selama bertahun-tahun, aku mengurus seluruh urusan rumah tangga seorang diri. Suamiku bekerja dan aku tetap di rumah. Hampir 30 tahun kami menikah. Hingga akhirnya 5 tahun lalu suamiku meninggal karena komplikasi penyakit. Sejak saat itu hidupku berubah drastis. Aku merasa bebas dan mulai bersosialisasi dengan teman-temanku. Salah satunya adalah mantan kekasihku yang dahulu. Anak-anakku juga memberikan ponsel baru karena sebelumnya selama menikah aku tak pernah diizinkan memiliki ponsel. Namun yang tak kusadari ponsel tersebut ternyata sudah diretas oleh ketiga anakku. Mereka memantau seluruh komunikasi diriku dan temanku, termasuk dengan mantan kekasihku. Tetapi aku tak menyangka bahwa kedekatan itu menjadi petaka bagiku. Ketiga anakku langsung menyimpulkan bahwa apa yang aku lakukan adalah sesuatu yang najis dan menjijikan. Aku merasa tak dihargai lebih dari itu. Mereka bersekongkol untuk mengusirku dari rumah. Aku hancur dan sakit hatiku, Ustadz. Aku bertanya pada diriku, apakah perjuanganku selama ini sia-sia? Apakah ini balasan yang aku dapatkan karena saat muda dulu aku jarang pulang dan bertemu dengan ibuku. Karena pekerjaanku sebagai perawat yang selalu standby di rumah sakit. Kini ibuku masih hidup. Meski sudah sepuh, alhamdulillah beliau mau menampungku. Sudah 5 tahun berlalu, namun anak-anakku tidak pernah mengajakku kembali atau meminta maaf padaku.
Aku juga sudah meminta maaf pada anak dan ibuku. Namun aku masih bertanya-tanya, inikah karma yang aku dapatkan? Padahal selama ini aku selalu setia dengan keluarga dan tidak pernah menentang omongan suami atau ibuku. Tapi mengapa justru anak kandungku sendiri memperlakukanku seperti ini, Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, sebelumnya terima kasih untuk Bunda di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaan. Banyak kisah yang kita terima dari Bunda yang kemudian kita bahas di kajian hati, termasuk kisah kita hari ini. Ada seorang ibu yang kemudian harus mengalami persoalan dengan anak-anaknya dengan segala cerita kehidupannya. Pertama, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup ini illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Apakah yang kita terima saat ini disebabkan karena ulah perbuatan kita di masa lalu? Bisa jadi iya. Quran surat Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa yang menimpamu itu disebabkan karena ulah tangan perbuatanmu. Dan Allah sedang menghapuskan, memaafkan segala kesalahanmu. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa-apa yang menimpamu itu baik dari Allah. Dan apa-apa yang menimpamu buruk itu disebabkan karena ulah tangan perbuatanmu. Maka satu Bunda sayang yang bertanya, taubat, minta ampun. Kalau apa yang Bunda terima saat ini karena kelakuan Bunda, karena ulah perbuatan Bunda masa lalu, bertaubat, minta ampun. Semoga taubatnya Bunda menggugurkan dosa yang pernah dilakukan. Yang kedua, anak tidak dibenarkan untuk mengusir orang tuanya, membenci orang tuanya. Yang dibenci itu bukan orang tuanya, yang dibenci itu kesalahan orang tuanya. Benci kesalahannya, tapi jangan benci orangnya. Benci perbuatan dosa, tapi jangan benci orangnya. Tetap siapkan ruang di hati untuk memaafkan orang tua kita. Betul? Apalagi harus mengusir. Usia beliau udah 57 tahun menjelang 60, tentu berat sekali. Diusir dari rumah yang rumah itu memang punya beliau padahal. Allahu Akbar. Semoga Bunda dilembutkan hatinya, anak-anak Bunda juga dilembutkan hatinya. Yang lalu biarlah berlalu. Jangan terlalu mengungkit kesalahan orang tua. Sebagai anak, kadang kita nggak tahu cerita apa yang terjadi pada orang tua kita. Betul? Maka jangan terlalu ikut campur dengan persoalan orang tua kita di masa lalu. Contoh, orang tua kita ada masalah dengan pasangan misalnya. Kita anak kan nggak tahu apa-apa. Tugas kita sebagai anak berbuat baik aja. Apapun yang terjadi kemarin, biarkan itu jadi bab antara orang tua kita dengan Allah. Tugas kita sebagai anak terus berbuat baik. Walaupun kadang kenyataannya memang tidak mudah bisa kita pahami. Mudah-mudahan Allah jadikan kita anak yang memuliakan orang tua kita. Dan kita semua dijaga oleh Allah agar tidak berbuat buruk yang menyebabkan keburukan di masa yang akan datang. Insya Allah.